Jika kita lagi nonton ajang balap rally, kalian pasti akan mendengar suara mesin yang sangat indah dan enak didengar seperti ini. Dan setelah kita mendengarkan suara mesin-mesin mobil balap rally yang memiliki suara sangat sangar seperti itu, kalian pernah gak sih kepikiran berapa horsepower tenaga yang dihasilkan oleh mobil balap rally ini? Dan berapa cc sebenarnya mesin mobil rally ini, sampai-sampai bisa sangat ngebut di trek balap tersebut? Jadi sebenarnya mesin mobil yang ikut serta di ajang balap rally ini adalah mesin-mesin dengan kapasitas cc kecil di mobil balapnya. Akan tetapi, mesin-mesin yang memiliki cc kecil itu bisa punya tenaga yang super besar setelah dilakukan tuning oleh tim balap tersebut. Yang mana rata-rata kapasitas cc di mesin-mesin balap mobil rally ini sekitar 1600 sampai 2000 cc dan untuk tenaganya bisa mencapai 500 sampai 600 horsepower di setiap mesinnya. Tapi kenapa bisa mesin yang dibilang kapasitasnya cukup kecil bisa mendapatkan tenaga yang begitu besar seperti itu? Padahal kalau pengen dibandingin sama mobil-mobil yang beredar di pasaran saat ini, mesin-mesin dengan kapasitas 1600 sampai 2000 cc paling mentok banget bisa ngedapetin tenaga di 150 sampai dengan 200 horsepower aja. Bahkan untuk balap lainnya seperti ajang balap WEC, mobil-mobil balap di sana harus menggunakan mesin dengan kapasitas cc yang lebih besar untuk mendapatkan tenaga sebesar 500 horsepower di setiap mesin mobil balap tersebut. Tapi kenapa bisa mobil balap rally menggunakan mesin kapasitas cc kecil tapi punya tenaga yang begitu besar di mobilnya? Jadi untuk mesin yang berada di ajang balap rally ini bisa dibilang mesin-mesin ini bukanlah mesin yang biasa. Karena kebanyakan mesin rally dengan kapasitas 2000 cc ini berbasis inline 4 2WHC dengan konfigurasi 16 katup pada bagian head silindernya. Dan fakta menariknya di sini adalah sebenarnya mesin-mesin yang digunakan di ajang balap rally ini adalah mesin yang benar-benar dirancang dari awal atau dimodifikasi dari mesin produksi massal, tapi dengan ribuan revisi dan modifikasi di mesin standar tersebut untuk bisa mendapatkan hasil yang optimal dan bisa memenuhi tenaga untuk kebutuhan balap rally. Sebagai contoh di Ford EcoBoost 2.0 liter dan Citroen XU7 Turbo. Mesin-mesin di mobil tersebut punya basis mesin produksi massal, tapi karena mesin-mesin itu sudah dirombak total untuk kebutuhan balap di ajang balap rally ini, makanya mesin-mesin itu bisa menahan tekanan dan putaran tinggi pada saat balapan. Dan hal itu adalah hal yang gak mungkin dilakukan oleh mesin mobil biasa. Tapi pertanyaan lainnya adalah gimana caranya mesin-mesin mobil balap rally tersebut bisa mendapatkan tenaga yang super besar seperti itu? Jawabannya ada pada kombinasi turbocharger, bahan bakar, sistem pendinginan, dan manajemen mesin yang super canggih. Yang mana kalau kita mau jabarin part-part pendukung yang berada di mesin mobil balap ini seperti turbocharger. Turbocharger adalah part pendukung yang sangat wajib ada di ajang balap mobil rally ini. Dan karena berkat turbocharger juga, mesin akan mendapatkan tekanan udara lebih berkat turbin yang berada di dalam turbocharger tersebut. Dan otomatis pembakaran di ruang bakar mesin akan semakin besar. Dan tenaga yang dikeluarkan pun juga akan semakin besar berkat bantuan dari turbocharger ini. Dan turbo yang digunakan di mobil-mobil balap rally ini juga bukanlah turbo yang berukuran kecil, karena biasanya mereka akan pakai single turbo besar dengan tekanan boost mencapai 3,5 bar atau lebih. Tapi mesin yang menggunakan boost besar pada turbonya biasanya mesin-mesin itu akan memiliki panas yang lebih, karena pengapian yang berada di dalam mesin akan sangat besar dan itu otomatis akan membuat suhu mesin semakin meningkat. Iya kan? Kemudian untuk permasalahan di suhu mesin ajang balap rally ini, mobil balap rally sudah menggunakan sistem pendinginan mesin yang bisa dibilang cukup mampu menahan panas mesin yang ada. Karena biasanya mobil-mobil balap rally sudah menggunakan sistem pendinginan yang sangat canggih di mobilnya, yang membuat mobil-mobil di ajang balap ini akan tetap memiliki suhu optimal pada saat berada di trek balap. Kemudian ada anti-lag turbo yang juga berperan penting untuk tetap mempertahankan suhu mobil supaya tetap berada di kondisi optimal. Karena sistem kerja anti-lag turbo akan membuat turbo tetap berputar walaupun si pembalap sedang tidak menginjak pedal gas. Dan anti-lag turbo ini akan menyemprotkan bahan bakar langsung ke exhaust manifold mobil yang menciptakan ledakan api di knalpot mobil balap rally tersebut pada saat mobil mengoper gigi ataupun engine brake. Kemudian selanjutnya ada sistem bahan bakar dan ECU. Kalau tadi kita bahas turbo adalah perangkat yang ngasih udara lebih ke dalam mesin mobil balap rally, untuk makanan utama di mobil rally tersebut adalah bahan bakar. Dan supaya bisa mengatur udara dan bahan bakar di dalam mesin dengan komposisi yang optimal, mobil-mobil balap rally tersebut juga butuh sistem bahan bakar bertekanan tinggi dan kualitas bahan bakar super premium. Yang mana mesin rally menggunakan fuel injector high flow yang bisa menyemprotkan bahan bakar hingga 2000 cc per menit per silindernya. Dan fuel rail dan pompa bahan bakarnya pun juga diperkuat agar bisa mempertahankan tekanan di atas 6 bar. Selain itu, bahan bakar yang digunakan di mobil balap rally ini juga memiliki oktan yang sangat tinggi, yang memiliki oktan di kisaran 100 sampai dengan 102 ron.
Dan semua sistem perpaduan bahan bakar, udara, dan percikan api di dalam ruang mesin mobil balap rally itu dikendalikan oleh ECU standalone yang sangat canggih. Yang mana ECU itu bisa membaca ribuan parameter seperti tekanan udara, suhu intake, suhu knalpot, dan lainnya secara real time. Bahkan ECU tersebut bisa diatur agar mesin bekerja secara berbeda tergantung jenis permukaan seperti gravel, salju, ataupun aspal. Dengan kombinasi-kombinasi yang ada, tentu aja ini akan membuat mobil balap rally ini akan memiliki tenaga yang sangat besar, walaupun memiliki cc yang bisa dibilang cukup kecil di mobil balapnya. Tapi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, karena mobil-mobil ini memiliki tenaga yang sangat besar di bagian mesin mobilnya dan ngebuat mesin mobil rally ini bisa sangat panas dibandingkan mobil-mobil standar yang ada. Emang seberapa canggih sistem pendinginan yang ada di mobil rally ini? Dan kenapa mobil rally bisa gak jebol walaupun mobil terus digeber pada saat balapan? Jadi ada beberapa part di sistem pendinginan yang ada di mobil-mobil rally ini yang bisa dibilang cukup canggih. Dan part-part ini mampu ngebuat mesin-mesin mobil rally ini bertahan di suhu optimalnya walaupun digeber terus pada saat balapan. Yang pertama tentu aja ada radiator. Yang mana radiator yang digunakan di mobil balap rally ini adalah radiator yang menggunakan coolant high performance dengan titik didih yang jauh lebih tinggi. Dan udara-udara dari depan mobil akan langsung diarahkan ke radiator dengan perangkat yang bernama ducting dan juga kisi-kisi aerodinamika pada mobil yang bertujuan agar radiator mendapatkan pendinginan yang optimal pada saat mobil berjalan. Kemudian ada intercooler, yang mana intercooler ini berfungsi menurunkan suhu udara turbo sebelum masuk ke ruang bakar. Dan bahkan ada beberapa mobil yang menggunakan air to water intercooler turbo supaya sistem pendinginan di suhu intercooler lebih optimal lagi. Dan yang terakhir ada sistem pelumasan di mobil balap rally, yang mana tabung penyimpanan di mobil balap rally ini biasanya akan menggunakan sistem oil dry sump lubricant system. Dan sistem pelumasan ini bekerja dengan cara memisahkan cadangan oli di dalam mesin mobil dan akan disalurkan ke seluruh bagian mesin mobil dengan pompa khusus yang bisa mensirkulasikan oli ke semua part di dalam mesin mobil balap rally ini. Dengan semua perangkat-perangkat yang ada, otomatis mesin yang berada di mobil rally ini akan tetap dingin karena radiator khusus dan udara yang disalurkannya juga menuju langsung tepat ke radiator. Dan tenaga mobil juga tetap akan di kondisi maksimal karena sistem intercoolernya yang bisa mendinginkan udara panas di mesin. Dan semua aspek itulah yang membuat mesin mobil rally tidak akan kepanasan ataupun jebol pada saat balapan, meskipun mobil dipaksa melaju brutal di lintasan kasar. Jadi kesimpulannya adalah mesin yang digunakan di ajang balap rally ini walaupun memiliki kapasitas cc yang kecil, tapi part-part pendukung yang ada di mesin balap rally ini bisa memberikan tenaga yang sangat besar ke setiap mobil rally yang ikut di ajang balap tersebut. Gimana nih menurut kalian tentang mesin mobil balap rally ini? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.